Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Pokok Tani. Kali ini agendanya yaitu menanam padi. Sebelum menanam padi, banyak beberapa tahapan-tahapan yang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Untuk kali ini saya akan menunjukkan beberapa cara yang biasa dilakukan di daerah saya seperti ini. Tapi kalau untuk saya pribadi melakukan cara seperti ini dengan cara membuat garis bantu supaya nanti bisa mempermudah melakukan penanaman. Untuk itu mari kita ikuti selengkapnya. Setelah lahan sudah rata, kemudian kita gunakan alat bantu. Kalau di sini namanya dikerek. Nah, supaya nanti ada kelihatan tandanya atau garisnya. Untuk ukurannya sendiri saya menggunakan ukuran 25 cm. Tiap garis 25 cm. Lah, gunanya garis seperti itu supaya yang pertama kalau menurut saya itu supaya terlihat rapi, dan yang kedua itu mudah apabila kita melakukan pemupukan, penyiangan, dan supaya ada jarak antar tiap baris tanaman itu supaya lebih mendapat udara atau angin. Menurut pengalaman yang saya ketahui, untuk ukuran yang ideal menurut saya itu adalah 25 cm. Memang itu bukan merupakan ukuran baku untuk jarak tanam, tetapi kalau menurut saya pribadi itu sudah sesuai. Karena kalau jarak itu terlalu lebar, misalkan di atas 25 itu bisa mengakibatkan nanti itu kalau sudah berumur di atas 1 bulan itu mudah tumbuh gulma. Yang pertama. Yang kedua, kalau jaraknya terlalu lebar, maka itu mengakibatkan dalam satu peta itu membutuhkan benih yang lebih sedikit. Dengan masuknya benih yang lebih sedikit, maka potensi untuk mendapatkan hasil itu lebih kecil. Kenapa kok tidak membuat ukuran di bawah 25? Karena yang saya khawatirkan untuk kedepannya, seperti melihat daripada tahun-tahun kemarin, itu curah hujan cukup tinggi dan perubahan iklim yang membawa angin yang sangat kencang. Dan untuk pelajaran tahun kemarin itu banyak padi yang umur 60 itu sudah banyak yang roboh, mengakibatkan kualitasnya yang menurun. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut dengan jarak di bawah 25, yang notabene kalau musim hujan itu mudah sekali terjadi serangan hama jamur atau bakteri. Kalau dalam tanaman padi itu namanya kresek. Nah, banyak tanaman yang terserang kresek dengan ciri-ciri ya daunnya itu sudah mengering, tapi bulur-bulur padinya itu masih hijau atau pengisiannya itu masih sekitar 80%. Jadi yang saya khawatirkan hal itu kalau jarak penanamannya itu terlalu dekat. Memang bukan masalah itu saja, juga yang dipengaruhi dari kresek itu kalau tiap rumpun dari tanaman padi itu kita isi terlalu banyak. Sedangkan untuk jenis padi-padi tertentu, kalau yang saya tanam ini Cibatu 06, untuk jenis padi-padi tertentu itu memiliki anakan yang sangat banyak.
Jadi kalau populasi atau jarak tanamnya terlalu dekat, maka akan susah eh, maksudnya susah keringnya daun padi. Nah, kalau daun padi itu kerapatannya terlalu rapat, maka waktu terkena sinar matahari dia tidak akan bisa segera mengering dan berakibat akan timbulnya jamur. Dengan timbulnya jamur pada daun itu nanti akan mempengaruhi daripada perkembangan tanaman tersebut. Nah, untuk padi ini yang saya tanam ini Cibatu 06 kebetulan juga lebih tahan dari beberapa serangan hama, baik wereng maupun hama dari virus bakteri. Kalau istilahnya dari petani itu, istilahnya kalau bahasa sini itu asam-asaman yang ditandai dengan daunnya itu mudah sekali kering. Kalau menurut pengalaman saya pribadi, kalau padi itu asam-asaman, maka langkah yang paling cepat dan murah adalah dengan cara mengeringkan lahan, kemudian diberikan penanganan kalsium untuk membantu menetralkan kadar pH atau keasaman tanah, sehingga tanaman padi itu bisa cepat pulih. Setelah pulih, kemudian kita lakukan pemupukan setelahnya supaya akar-akar itu bisa segera tumbuh kembali. Dan setelah tumbuh nanti akan bisa melakukan regenerasi. Nah, untuk tipe yang seperti ini, maksudnya untuk garis bantunya itu saya dari kiri dan kanan. Nah, nanti itu akan berakibat terjadinya pertemuan antara titik dari kiri dan kanan lah. Titik dan kanan itu yang nanti kita tanam benih padi atau pohon padi tersebut. Untuk penanamannya sendiri, saya berikan pada rumpun padi itu 2 atau 3, kurang lebih seperti ini pertemuannya. Jangan lupa sebelum menanam padi dilakukan penyemprotan insektisida. Virtako ini yang biasa saya terapkan atau saya berikan. Biasanya memang sebelum pindah tanam ini banyak penyakit seperti kupu-kupu dan lain sebagainya. Untuk proses pengambilannya ya seperti ini, karena ini masih manual ya lur. Jadi setelah kita cabuti, kemudian kita bersihkan tanahnya, jadi menyisakan akarnya saja. Kalau menurut saya pribadi, itu yang lebih bagus adalah hari ini cabut, hari ini tanam. Jadi tidak sampai menunggu besok-besok. Itu kalau menurut pengalaman saya pribadi. Ya, orang kan beda-beda caranya, tapi ya setelah saya melakukan beberapa kali ya hasil ini yang cepat. Kalau bahasa Jawanya itu cepat mengalir, cepat bisa beradaptasi dengan lahan yang baru. Ya, mungkin hanya itu saja. Semoga ada manfaatnya. Kita lanjut ke part selanjutnya. Kira-kira seperti ini hasilnya. Kita tanam sendiri ya, sambil coba-coba satu rumpun 2 atau 3.